मैं रिया को वापस लेके आऊंगा। Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Aitbar. Film yang dirilis tahun 2004 ini disutradarai oleh Vikram Bhatt dan dibintangi oleh Amitabh Bachchan sebagai Tuan Ranbir, Bipasa Basu sebagai Ria, putri dari Tuan Ranbir, dan John Abraham sebagai Aryan, kekasih Ria. Aitbar berkisah tentang seorang gadis bernama Ria yang jatuh cinta dengan seorang psikopat. Masalahnya adalah Ria tidak pernah tahu jika kekasihnya adalah seorang psycho. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan film India keren lainnya spesial di channel ini. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Ranbir Malhotra terjaga dari tidurnya. Ia baru saja dihantui oleh mimpi buruk dan hal itu terjadi untuk yang kesekian kalinya. Istri Ranbir Malhotra ikut terbangun. Ia memberikan suaminya obat tidur. Sital meminta suaminya untuk melupakan tragedi itu. 15 tahun berlalu setelah tragedi tersebut, tetapi Ranbir Malhotra masih saja terbayang-bayang apa yang telah menimpa ia dan keluarganya. Ranbir Malhotra adalah seorang dokter. Ia memiliki putri sematawayang berparas cantik yang bernama Ria. Ria adalah mahasiswi jurusan ekonomi. Suatu malam, Ria pulang kehujanan. Mendadak sekelompok pemuda bermotor melintas dan hampir saja menabrak Ria. Ria kemudian berteriak dan memaki kawanan pemuda tadi. Seketika pengendara motor itu berhenti. Seorang pemuda tampan turun dan menghampiri Ria. Ia memandangnya dengan tatapan tajam. Tiada kata terucap, tetapi pemuda itu mengambil buku Ria yang terjatuh dan mengembalikannya. Setelah itu, mereka beranjak pergi. Ria berada di sebuah diskotik dan ia kembali bertemu dengan pemuda yang hampir saja menabraknya kemarin. Pemuda itu memperkenalkan dirinya, namanya Aryan. Aryan mengajak Ria untuk menari, tetapi Ria menolak. Aryan kemudian memaksanya. Ia menarik tangan Ria di tengah keramaian. Aryan mengatakan bahwa ia menyukai Ria. Sekalipun sikap Aryan kasar, namun getar-getar cinta mulai bergelora di hati Ria. Ria keluar dari diskotik itu untuk menemui ayahnya. Ternyata Tuan Ranbir membuntuti anak gadisnya itu. Ia khawatir akan keselamatan Ria. Ranbir kemudian membawa pulang putrinya, yang membuat Aryan justru merasa sakit hati. Aryan mendatangi rumah bordil. Di sana ia disapa oleh seorang PSK yang merasa sok cantik dan populer. PSK tadi menawarkan dirinya kepada Aryan, tetapi Aryan tidak tertarik. Ia tidak bisa menemukan PSK yang sesuai dengan seleranya dan lebih cantik dari Ria. Seketika, PSK tadi tersinggung dan melempar Aryan dengan majalah Playboy yang ia pegang. Aryan naik pitam. Ia menghampiri PSK tadi dan memukulinya hingga babak belur. Aryan tergila-gila kepada Ria. Ia menjemputnya di kampus dan mengajak Ria ke rumahnya. Di sana, Ria melihat teman-teman Aryan yang sedang mabuk dan berjudi. Aryan kemudian mengusir mereka semua. Setelah suasana sepi, Aryan memberitahu Ria bahwa hidupnya kesepian. Ia kehilangan kedua orang tuanya ketika berumur 8 tahun. Orang tua Aryan meninggal karena kecelakaan mobil. Ia kemudian dititipkan di panti asuhan. Sekarang Aryan berprofesi sebagai seorang sales mobil. Sikap Aryan benar-benar mencurigakan sekaligus menakutkan. Anehnya, Ria justru tertarik dengan pria misterius seperti itu. Aryan memiliki hobi melukis. Ia kemudian menunjukkan hasil karyanya. Ria tercengang kagum dengan lukisan dirinya yang terlihat begitu mempesona. Luar biasa, wajahku terlihat jauh lebih cantik di dalam lukisan ini ketimbang di dunia nyata.
Mendengar ucapan Ria, Aryan membakar lukisan itu. Aryan tidak mau ada sesuatu yang melebihi keindahan dan kecantikan Ria yang asli. Setelah itu, Aryan mengancam Ria. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita berdua, Ria. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi cinta kita. Ria ketakutan dengan sikap Aryan. Ia segera pergi dari rumah itu dan berusaha untuk menjauhi Aryan. Tetapi semakin ia mencoba untuk menjauh, bayang-bayang Aryan selalu menghantui dirinya. Ria sadar jika ia telah jatuh cinta kepada Aryan. Aryan sendiri terus mendekati Ria dan akhirnya mereka berdua jadian. Ranveer dan istrinya yang bernama Sital mengajak anaknya Ria liburan. Setelah sekian lama trauma sejak kecelakaan 15 tahun silam, Ranveer akhirnya move on dan bersedia melupakan tragedi di masa lalu. Ria kaget dengan liburan dadakan tersebut karena ia sudah punya janji untuk keluar berduaan dengan kekasihnya Aryan. Karena tidak ingin mengecewakan orang tuanya, Ria terpaksa ikut liburan ke pantai. Mereka menginap di sebuah villa. Selama liburan, Ria uring-uringan. Ia terus memikirkan Aryan. Tiba-tiba, Aryan mendadak muncul karena ia menyusul Ria di villa itu. Ia mencekik leher Ria dan berkata, "Kau janji bertemu denganku tetapi kau tidak pernah datang. Aku tidak bisa menolak permintaan ayahku, Aryan. Mereka membuat rencana liburan dadakan." Ria kemudian menjelaskan apa yang terjadi kepada ayahnya 15 tahun yang lalu. Terjadi kecelakaan saat ayahnya berkendara dengan membawa adik Ria yang bernama Rohit. Dalam insiden itu, Rohit meninggal dunia. Ayah Ria tidak pernah bisa melupakan insiden itu dan ia juga tidak bisa memaafkan dirinya. Karena itulah, ayah Ria selalu dihantui oleh mimpi buruk. Itu sebabnya Ria tidak bisa menolak keinginan papanya ketika diajak liburan. Setelah mendengar kisah pilu keluarga Ria, Aryan akhirnya mengerti dan ia tidak marah lagi. Di saat liburan, Ria ternyata curi-curi kesempatan untuk menemui Aryan kekasihnya, namun hubungan mereka berdua akhirnya ketahuan. Ayah Ria tidak marah, tetapi ia justru meminta Ria agar memperkenalkan Aryan kepada kedua orang tuanya. Aryan memenuhi permintaan Ria. Ia datang ke rumah Tuan Ranveer dengan sikap yang sopan. Ia bahkan memuji keluarga Tuan Ranveer yang dianggapnya sangat beruntung. Karena Tuan Ranveer memiliki istri yang cantik dan keluarga mereka juga bahagia. Aryan sendiri mengaku jika ia kurang beruntung. Ayah dan ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil ketika Aryan masih berusia 8 tahun. Aryan dibesarkan di panti asuhan dan sekarang ia bekerja sebagai seorang sales mobil. Meskipun Aryan tampil meyakinkan di depan kedua orang tua Ria, namun ayah Ria tetap tidak menyukai Aryan. Tuan Ranveer merasakan sesuatu yang aneh dan menakutkan dari diri Aryan. Ia merasa dejavu seolah-olah dirinya pernah bertemu dengan Aryan sebelumnya. Namun entah di mana dan kapan. Yang pasti, sosok Aryan membawa aura negatif bagi dirinya. Dugaan Tuan Ranveer ternyata benar. Aryan berbohong. Ia bukan seorang sales mobil. Malam itu, Aryan dan teman-temannya bahkan merampok mobil. Dalam aksi perampokan tersebut, Aryan dibantu oleh beberapa temannya. Salah seorang teman Aryan terluka ketika memukul kaca tempat penyimpanan kunci. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Aryan mengurus biaya administrasi pengobatan temannya itu. Dan di saat bersamaan, PSK yang dulunya pernah dihajar oleh Aryan juga datang ke rumah sakit untuk konsul kembali ke Dr. Ranveer terkait pemulihan luka di wajahnya. PSK itu melihat Aryan dan segera memberitahu Tuan Ranveer. Ranveer keluar dari ruangannya, tetapi Aryan terlebih dahulu menyadari jika Tuan Ranveer ada di rumah sakit tersebut. Ia segera melarikan diri dan Tuan Ranveer tidak sempat melihat wajah Aryan. Aryan bergegas ke kampus untuk menemui Ria. Di sana ia melihat Ria dipeluk oleh teman sekampusnya yang bernama Anil. Sebenarnya, pelukan itu hanyalah pelukan pertemanan biasa. Tetapi Aryan salah sangka. Ia mengira jika Anil berniat mesum dan ingin merampas cinta Ria dari dirinya. Aryan cemburu. Ia menghajar Anil hingga babak belur. Ria berusaha menghentikan tindakan Aryan. Namun ia justru dipukuli oleh Aryan secara tidak sengaja. Setelah insiden itu, Ria membenci Aryan. Ia tidak mau lagi bertemu dengannya. Aryan merasa bersalah dan ia mendatangi Anil untuk minta maaf. Ketika Ria mengunjungi sahabatnya Anil, di sana ia justru bertemu dengan Aryan. Anil menjelaskan kepada Ria jika Aryan adalah seorang pemuda yang baik hati. Ia sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Berkat bujukan dari Anil, Ria akhirnya memaafkan Aryan.
Tuan Ranvir merasa jika wajah Aryan sangat familiar bagi dirinya. Ia berusaha mencari tahu siapa Aryan yang sesungguhnya. Seketika, mata Ranvir menangkap potongan koran yang ia tempel di dinding. Potongan itu berisi berita dan foto Aryan. Ternyata Aryan adalah kriminal yang telah membakar ayah kandungnya sendiri. Ia pernah dipenjara 3 tahun akibat perbuatannya itu. Tetapi setelah itu Aryan dibebaskan. Ranvir mendatangi kediaman Aryan. Ia meminta Aryan untuk menjauh dari Ria. Jika tidak, maka Ranvir akan membongkar kedok kejahatan Aryan di masa lalu. Jika Ria tahu kebusukan Aryan, maka Ria pasti akan meninggalkan pria itu. Ternyata Aryan tidak gentar akan ancaman tersebut. Ia bersumpah akan memperjuangkan cintanya karena Ria adalah obsesi Aryan dan Aryan akan melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya. Mereka dokter, toko terawal. Ranvir ketakutan melihat betapa psikopatnya seorang Aryan. Ia terpaksa memberitahu Ria siapa kekasihnya itu. Menurutnya, Aryan adalah seorang monster. Ranvir kemudian menunjukkan potongan koran kepada Ria. Ria tidak percaya dengan ucapan ayahnya. Ria menanyakan Aryan apa sebenarnya yang terjadi dan benarkah Aryan membunuh orang tuanya sendiri. Aryan mengakui perbuatannya. Ia memang membakar hidup-hidup ayahnya. Aryan melakukan itu karena ia mengaku tidak tahan dengan sikap ayahnya. Ayah Aryan adalah seorang pria tua yang suka minum-minum dan ia pemabuk berat. Ayah Aryan sering memukuli ibunya. Suatu hari, Aryan menemukan ibunya meninggal dunia dan ia tahu jika pembunuhnya adalah ayahnya sendiri. Aryan kemudian membakar ayahnya. Akibat perbuatan itu, Aryan dimasukkan ke dalam penjara. Ria menemui ayahnya, ia membela Aryan. Menurutnya, Aryan memang membunuh orang tuanya, tetapi ia melakukan itu demi balas dendam kepada ibunya. Tuan Ranvir tidak terima. Menurutnya, apapun alasannya, pembunuh adalah tetap seorang pembunuh. Ria kemudian menjawab ayahnya, bagaimana dengan ayah sendiri? Bukankah ayah adalah penyebab kematian Rohit? Berarti ayah juga seorang pembunuh. Tudingan Ria sangat menohok yang membuat sang ayah terdiam. Ia teringat akan tewasnya Rohit, anak lelakinya 15 tahun silam akibat kecelakaan mobil. Ibu Ria tidak terima dengan sikap anaknya. Ia menampar Ria karena dianggap kurang ajar. Ria mengaku tidak bisa hidup tanpa Aryan. Ia akan melakukan apapun agar bisa bersama dengan kekasihnya. Setelah kejadian itu, Ria membenci kedua orang tuanya. Ria bahkan memilih minggat dari rumah dan ia tinggal bersama Aryan. Keesokan harinya, Aryan memancing amarah Tuan Ranvir. Ia dengan sengaja mendatangi kantornya. Aryan membakar potongan koran yang Ria berikan kepadanya. Aryan tersenyum bangga setelah berhasil menipu Ria sekaligus mengalahkan Tuan Ranvir. Ranvir terbakar amarahnya. Ia mengancam akan membunuh Aryan jika berani menyentuh putrinya. Ancaman itu ternyata sudah direkam oleh Aryan. Ketika Tuan Ranvir lapor polisi, Aryan mengeluarkan rekaman itu yang membuat Tuan Ranvir tidak berkutik. Tuan Ranvir dianggap membenci Aryan karena Aryan mencintai putrinya. Setelah gagal lapor polisi, Ranvir memilih tindakan sendiri. Ia mengintai kediaman Aryan. Ketika Aryan dan teman-temannya keluar rumah, Ranvir masuk ke dalam dan mulai menggeledah. Di sana ia menemukan catatan medis Aryan. Sementara itu, Aryan dan teman-temannya kembali ke rumahnya lebih cepat dari dugaan Ranvir karena mereka ketinggalan dompet. Aryan curiga setelah melihat lampu di rumahnya masih menyala, padahal sebelum berangkat, lampu itu ia matikan. Aryan yakin jika seseorang masuk ke dalam rumahnya. Aryan kemudian memeriksa, tetapi ia gagal menemukan Ranvir karena Ranvir bersembunyi di balik balkon. Ranvir mencari rumah sakit di mana Aryan pernah dirawat. Menurut dokter, Aryan memang pernah dirawat di rumah sakit tersebut karena ia menderita gangguan kejiwaan. Aryan membunuh ayahnya sendiri. Hanya saja menurut cerita versi dokter, ibu Aryan ternyata masih hidup dan sekarang ia berada di sebuah panti jompo. Berkat bantuan dokter, Ranvir berhasil mendapatkan alamat panti jompo tersebut. Ranvir kemudian bertemu dengan ibu kandung Aryan dan ternyata Aryan adalah seorang pembohong besar. Ibu Aryan mengatakan jika anaknya adalah seorang iblis karena Aryan membunuh ayahnya sendiri hanya karena hal sepele. Aryan jatuh cinta kepada seorang dosen yang bernama Sanjana. Sanjana tidak bisa mencintai Aryan karena ia sudah bertunangan dan akan segera menikah dalam waktu dekat.
Setelah cintanya ditolak oleh Sanjana, Aryan menculik wanita itu dan membawanya ke rumah. Ayah Aryan tidak terima dengan perlakuan anaknya. Ia menelpon polisi. Alhasil Sanjana dibebaskan dan Aryan dikurung di kamarnya. Tidak terima dengan sikap ayahnya yang terkesan menjadi penghalang cinta Aryan dan Sanjana, Aryan kemudian membakar ayahnya hidup-hidup. Setelah kejadian itu, Aryan dipenjarakan selama 3 tahun, namun ia dibebaskan karena menderita gangguan kejiwaan. Setelahnya, Aryan dirawat di rumah sakit jiwa dan berangsur pulih. Namun sifat psikopatnya tetap tidak bisa diobati. Untuk mengungkap semua kebohongan Aryan, Ranveer menyusun sebuah siasat. Ia bekerja sama dengan Anil. Anil mendatangi Ria dan berkata, "Ria, seorang dosen mencarimu, namanya Sanjana. Ia menunggumu di gerbang depan." Ria agak bingung, ia tidak mengenal dosen yang bernama Sanjana. Aryan mulai curiga. Ia segera menawarkan bantuan. "Kamu di sini saja Ria, biar aku yang bertemu dosen itu." Aryan segera bergegas menuju ke gerbang kampus. Tetapi dosen Sanjana yang dicari oleh Aryan justru bergegas pergi dengan menaiki sebuah mobil. Aryan mengejar mobil itu menggunakan sepeda motor. Ketika berada di lampu merah, mobil itu berhenti. Aryan juga berhenti dan turun dari motornya. Ia berniat memukuli Sanjana, namun mobil itu segera tancap gas. Meskipun tidak mendapatkan Sanjana, tetapi Aryan berhasil mendapatkan plat kendaraannya. Aryan mendapatkan informasi jika mobil itu adalah mobil sewaan dan pemilik mobil tersebut memiliki alamat klien yang menyewa mobilnya. Alhasil, Aryan tahu di mana alamat rumah Sanjana. Ternyata semua itu adalah jebakan Ranveer. Ranveer meminta bantuan teman Ria yang bernama Natasha untuk menyamar menjadi dosen Sanjana. Ia juga sengaja menjebak Aryan supaya Aryan bisa mendapatkan alamat rumah Natasha yang menyamar menjadi Sanjana. Ketika malam tiba, Aryan mendatangi alamat tersebut, sementara Ranveer siap untuk menjebak Aryan. Aryan masuk ke dalam rumah dan ia menemukan sosok wanita menyerupai Sanjana. Kebetulan tempat itu agak gelap, jadi tidak terlalu jelas bayangannya. Natasha kemudian berkata, "Aryan, kenapa kau tega membunuh ayahmu sendiri?" Aryan terpancing, kemudian menjawab, "Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi cintaku Sanjana. Dulu, ayah melarangku untuk mencintaimu dan aku membunuhnya. Dan sekarang, aku harus membunuhmu Sanjana karena kau menjadi penghalang cintaku kepada Ria." Setelah berkata demikian, Aryan berniat mencekik leher Natasha. Tetapi mendadak lampu dinyalakan. Ternyata Ria sudah ada di ruangan itu dan ia mendengar semua pengakuan dan juga kebohongan Aryan. Polisi juga sudah siap siaga di tempat tersebut dan mereka segera meringkus Aryan. Keesokan harinya, Ria menangis. Ia menyesal telah mempercayai Aryan dan menyakiti hati kedua orang tuanya, terutama hati sang ayah. Tuan Ranveer sendiri selalu membukakan pintu maaf untuk putri kesayangannya. Ia siap melakukan apapun demi kebahagiaan dan juga keselamatan Ria. Ranveer bahkan rela mengorbankan nyawanya demi putri sematawayangnya itu. Malam harinya, Aryan dijenguk oleh teman-temannya di kantor polisi. Mereka kemudian merencanakan siasat licik untuk membebaskan Aryan. Keesokan paginya, ketika Aryan diangkut dari kantor polisi untuk dipindahkan ke sel tahanan, teman-teman Aryan menyerang mobil polisi. Mereka berhasil membebaskan Aryan dan membunuh polisi itu. Ranveer mengetahui jika Aryan berhasil kabur dari tangkapan polisi. Ranveer segera membawa anak dan istrinya untuk mengungsi di villa miliknya. Tetapi di sana Ria justru menangis. Ria menyesali perbuatannya karena sebelumnya ia secara diam-diam pernah bertemu Aryan di villa itu. Dengan kata lain, Aryan mengetahui persembunyian mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian Aryan datang ke TKP dengan membawa teman-temannya. Ranveer segera mengunci pintu dan juga jendela. Mereka kemudian bersembunyi. Aryan dan teman-temannya sangat brutal. Mereka datang dan memecahkan kaca jendela villa itu. Setelah berhasil masuk, mereka memeriksa kamar villa satu persatu. Ketika Aryan dan teman-temannya berpencar, di saat itulah Ranveer membunuh seorang penjahat dengan cara menenggelamkannya di dalam bathtub. Penjahat lain masuk ke dalam ruangan itu setelah ia mendengarkan suara berisik. Ketika pintu didobrak, Ria dan keluarganya segera melarikan diri dan mereka berhasil menghabisi penjahat yang kedua.
Ranveer membawa anak dan istrinya secara diam-diam untuk keluar dari tempat itu, tetapi mereka justru kepergok oleh seorang penjahat yang menggunakan palu. Ranveer secepat kilat menyerang penjahat itu. Beruntung, tempat itu dipenuhi gas yang sudah dibocorkan oleh Ranveer. Ia segera menyalakan korek api dan sebuah ledakan besar terjadi. Aryan menyerang Ranveer. Mereka berdua kemudian saling baku hantam. Ranveer berteriak agar Ria membawa pergi ibunya dari tempat itu. Mereka mencoba melarikan diri menggunakan motorbot. Ranveer sendiri babak belur dihajar oleh Aryan. Setelah itu, Aryan mengejar Ria. Ia menarik tali motorbot yang baru saja bergerak meninggalkan pantai. Ria berteriak sekuat tenaga memanggil ayahnya, namun ia dicekik oleh Aryan. Seketika Tuan Ranveer yang tadinya pingsan kini terbangun. Ranveer memukul Aryan dan setelah itu kembali terjadi perkelahian di antara mereka. Aryan tidak mau menyerah. Ia memukul Ranveer dengan sebatang balok. Ranveer mengumpulkan seluruh sisa-sisa tenaganya. Ia menarik seutas tali jangkar yang membuat jangkar itu terbang melayang dan menghantam Aryan hingga tewas. Setelah kematian Aryan, Ria akhirnya bisa menjalankan kembali hidupnya seperti sedia kala. Ayah Ria sendiri terharu melihat kebahagiaan putrinya yang terbebas dari cengkeraman pria berwatak jahat seperti Aryan. Dan film pun berakhir.